menurunkan derajat saya dengan bertanya ke kamu. Saya jarang loh bertanya ke Muslim loh, Muslim ke Kristen. Saya jarang bertanya ke Kristen. Saya terpaksa harus bertanya ke kamu untuk menghindari polemik supaya narasimu yang terlihat. Jadi menurut Pak Jas, keselamatan yang itu hanya di dalam mana, Pak? Enggak, jangan bertanya dulu, selesaikan. Kamu bisa ditanya. Ya ampun. Oke, jadi sebelum ada Yesus, keselamatan itu tidak bersifat kekal. Bayang akan kedatangan Yesus Kristus yang akan datang. Disuruh jawab kok nyanyi. Astaga. Makanya saya mau patahkan lagi. Menurut Bapak, keselamatan yang kekal itu hanya ada di dalam siapa, Pak? Enggak, saya nggak tahu. Enggak, kamu jelaskan aja. Tahu ya, Pak ya. Puji Tuhan, teman-teman. Pak Jas, keselamatan yang kekal itu hanya ada di dalam nama Yesus. Dia nggak tahu, dia menyangkal ya. Menyangkal Tuhan. Kok nyangkal? Saya nggak tahu kok menyangkal. Oh, sama aja Bapak mendustai. Roh yang ada di dalam Bapak mendustai ya. Bapak berarti mendustai Bapak sendiri. Saya nggak tahu. Untuk menghindari polemik, saya mengosongkan diri saya dengan saya bertanya. Jadi kamu fokus kepada penjelasan. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Sudah kenal Yesus tapi nggak tahu. Enggak, saya terpaksa seperti itu karena ada ayat juga mengatakan jawablah orang bodoh dengan kebodohannya. Saya terpaksa bukan betul. Saya tidak tahu dalam konteks untuk memberikan kamu kesempatan menjelaskan. Loh, kepengetahuan kamu dengan saya berbeda itu jelas. Kalau dibenturkan akan terjadi polemik. Pak Jati, sekarang jelaskan saja. Nggak bisa bro, gini. Ketika kamu ingin menjelaskan sesuatu, ketika kamu nggak bisa bro, beda pengetahuan kita. Kalau dipaksakan itu repot. Jadi sekarang kesempatan kamu menjelaskan. Bagaimana kamu bisa menjelaskan kalau tidak ditanya? Oke, saya tidak bertanya. Sekarang kamu jelaskan saja. Tapi nyatanya kan kamu bingung. Kamu harus ditanya ulang supaya kamu bisa merevisi jawabanmu. Kamu tadi mengatakan tidak ada keselamatan, kemudian direvisi tidak ada keselamatan kekal, kemudian direvisi lagi melalui iman. Katanya melalui nama Yesus. Ya terus menurut Pak Jasin itu menurut apa? Kan orang Islam itu orang yang melakukan hukum Taurat. Tapi apakah ada yang melakukan semuanya? Ya dibenarkan. Kan nggak ada Pak Jasin. Kalau kita berbicara tentang hukum Taurat ya, hukum itu yang melakukan. Sebelum hukum Taurat diselamatkan oleh apa? Iman, ya. Berkat Abraham akan sampai kepada kita ini sekarang. Kenapa Pak? Kita mau percaya kepada siapa lagi? Keselamatan itu kita kenal hanya melalui apa kalau bukan karena iman? Iman pengharapan, ya? Iman kasih dan pengharapan. Ya iman apa? Coba jelaskan iman coba. Kamu kan lebih paham iman. Namamu kan iman juga itu perisai iman. Sebelum ada hukum Taurat, kamu jelaskan coba. Iman yang seperti apa? Ya, iman yang diciptakan alam semesta itu, iman yang disembah oleh Abraham. Loh kok iman disembah sih? Pak, iman Bapak tahu iman nggak sih Pak? Iman itu kan dasar dari segala sesuatu yang pertama percaya, yaitu iman yang menciptakan segala sesuatunya di alam semesta ini. Oleh apa? Oleh Tuhan. Allah itu sendiri gitu loh. Yang iman itu Allah. Melalui apa? Allah. Iman atau firman? Ini suaramu agak mendem kayaknya ya. Sorry atau gimana sih? Suara noise gitu. Perisai iman mendem, perisai iman. Iman penciptaan kali Pak ya. Jadi nggak kena kita pada sih. Suaramu nggak jelas. Suaramu nggak jelas, hilang-hilang bro suaramu. Saya tadi nggak dengar iman atau firman. Iman, suara kamu nggak jelas. Jangan pakai wifi tetangga makanya. Ngaco lu, wifi tetangga lagi lu bilang. Coba tes dulu cepet. Tes. Tadi suara gua katanya kekencengan. Oke. Terus gua pelan-pelan nggak kedengeran. Gimana sih lu? Lah tadi kan memang nggak kedengar. Tadi hilang memang. Lu kok protes sih? Makanya jangan disadap-sadap gitu. Suara gua jangan disadap-sadap. Ngapain disadap-sadap? Iman lu aja yang kurang gede. Cepet. Nggak, coba cari tadi gimana? Sebelum ada hukum Taurat diselamatkan dengan apa? Iman.
Iyalah iman itu, gitu. Ya, coba jelaskan iman yang seperti apa. Ya iman kita harus percaya. Mula-mula ini iman yang menciptakan alam semesta ini gitu loh. Allah, Firman dan Roh ini menciptakan segala sesuatunya, ya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, ya, dan lain-lain itu Allah yang benar. Kamu udah pernah baca surat Paulus belum? Makanya kamu jangan bergaul sama orang Yahudi Mesianik yang KW. Mereka menolak PB dan menolak rasul-rasul. Enggak Pak Justin ngomongnya apa ini iman dulu, kita berbicara tentang iman. Gitu, kamu tahu penjelasan iman oleh Rasul Paulus tidak? Kenapa? Rasul Paulus kenapa? Bapak kamu pernah belajar mengenai janji Allah tidak? Iya, melalui Abraham. Kenapa? Nah, kamu tahu hubungannya iman dan janji enggak? Iya, kenapa? Coba jelasin. Supaya sampai, berkat itu supaya sampai pada kita yang tadinya dahulu yang bukan siapa-siapa, sekarang kita sudah diperdamaikan oleh darah Yesus Kristus, gitu loh. Enggak, janji dulu, janji. Ya, janji. Substansi dari janji itu dan hubungannya dengan iman apa? Ya, iman itu tindakan karya keselamatan gitu loh. Sekarang kita percaya di dalam penebusan itu Yesus Kristus gitu loh, Pak. Oke, iman itu eksis sejak kapan? Berarti kamu paham iman terhadap janji Allah itu derajatnya lebih tinggi dari Abraham. Sebelum Abraham, iman itu ada? Abraham itu. Sebelum Abraham, iman itu sudah ada? Satu lagi abang itu Katolik. Nggak tahu aku dia marga. Yang saya belum pernah baca tetap Abraham. Makanya disebut berapa orang beriman dari mula-mula Abraham. Sebelum Abraham, keselamatan ada tidak? Keselamatan hanya masih bayang-bayang gitu. Bukan bayang-bayang, ada tidak keselamatan? Itu masih rancangan. Tetapi sebelum manusia bertindak itu rancangan Allah sudah ada terlebih dahulu. Itu Pak. Adam dan Hawa tidak selamat. Selamat. Air terjun itu. Oke, berarti sebelum Abraham sudah ada keselamatan. Nah, kalau itu saya belum lihat di Adam dan Hawa sih Pak. Soalnya saya belum pernah lihat. Kamu mengatakan Adam dan Hawa selamat? Ya selamat, dia selamat memang karena dia diciptakan. Sebelum Abraham, ya kamu tadi mengatakan tidak ada keselamatan, masih rancangan. Tapi kamu berani mengatakan Adam dan Hawa selamat. Sesudah Adam dan Hawa, antara Adam dan Hawa dan Abraham diselamatkan tidak? Sebelum siapa Pak? Kamu kan tadi mengatakan Adam dan Hawa selamat, Abraham selamat. Antara Adam dan Hawa, orang-orang itu selamat tidak? Tergantung antara Adam dan Hawa dan Abraham. Ada keturunannya, ada yang keturunan yang macam-macam Pak. Kita berbicara berarti keselamatan sebelum Abraham itu ditentukan karena keturunan. Enggak Pak Justin, kalau kita berbicara tentang keselamatan di dalam perjanjian lama itu baru janji Pak. Kalau janji ya kamu tadi mengatakan janji dan iman itu hanya ada di zaman Abraham, dimulai di zaman Abraham, betul? Aku satu detik kau kirim Pak Justin banget pikirannya ya, nggak nyampe apa gimana sih? Tapi kok mau apa ya? Kamu sadar nggak dari tadi itu saya membimbing kamu dengan pertanyaan karena kamu tidak tahu. Saya membimbing kamu. Enggak bimbing di mana? Orang Yesus gembala aku kok bukan 14 musuh gembala ngaco. Ya susah lah, nggak ada. Ya sudah lah. Yang lain mungkin mau ini repot bro. Maksudnya gini ya. Oke lah, sekarang giliran saya bicara ya bro ya. Saya kasih pengetahuan ke kamu. Gimana sih? Makanya susah kalau kamu tidak memahami, kamu blunder bolak-balik. Ya, jadi janji itu dinyatakan sejak zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pun beriman kepada janji Allah itu. Makanya Adam dan Hawa, Adam itu ya saksi-saksi iman itu, Nuh dan sebagainya. Habel itu juga saksi iman. Iman terhadap apa? Janji. Aku baca di Roma 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham. Oke? Ya jadi Pak Justin yang kita pengen bahas ini tentang apa sih? Saya bingung sama Pak Justin. Kamu jangan gini ya. Kamu mencoba menekankan tuh hanya kepada Yesus, hanya Yesus. Justru Yesus itu menjelaskan bahwa kitab suci
itu menjelaskan tentang dia. Tapi masalahnya kamu menolak penjelasan di perjanjian lama. Dengan apa? Dengan mengatakan hanya Yesus saja. Itu yang jadi salah. Enggak, bingung saya Pak. Itu yang disebut dengan pemahaman Jesus only. Kristus sentris, berpusat pada Kristus. Makanya kamu nggak punya kerendahan hati untuk mendengarkan masalahnya. Lama dan baru. Bagaimana Bapak bisa menyimpulkan bahwa saya ini Jesus only, Pak? Kalau saya mengimani perjanjian lama, ya, 2 kanon itu perjanjian lama dan baru, bagaimana Bapak bisa menyimpulkan bahwa saya Jesus only, sedangkan saya mempercaya penciptaan alam semesta ini. Ada ya, Rasul Moi. Di dalam Kejadian semuanya sudah jelas gitu. Nubuatan tentang penerapannya janji itu gitu loh. Kok bagaimana Bapak bisa menyimpulkan? Jadi maksud saya gini, yang kita bahas apa? Saya berbicara tentang keselamatan yang kekal. Ya memang hanya ada jalan ini gitu. Ada suara noise ini. Terus mau nama siapa lagi, Pak? Itu passwordnya sama ID-nya. Iya, mana mau dibuka? Astagfirullah. Nama siapa Bapak yang mau Bapak percaya sekarang? Mana tadi ada link? Loh, bukan masalah mana, ini nggak harus dijelaskan kitab suci itu, semuanya dijelaskan. Kalau berbicara tentang nama, kita berbicara nanti keseluruhan Bapak Firman dan Roh. Yang saya mau tanya, keselamatan Bapak, jaminan Bapak sekarang siapa namanya? Kan begitu aja deh, tadi kita bahas tentang dari Yesus saja, bukan nanti gelar-gelarnya dia datang sebagai anak, ya. Jadi gini ya, orang-orang Kristen itu tidak boleh. Ya, makanya ada pengakuan iman itu mengacu kepada semua Allah yang esa. Semua saya belajar, Pak. Di gereja GPI, Pak Jasin boleh seleksi, boleh ke sana. Undang-undangnya boleh lihat itu pengakuan iman. Kalau ada perjamuan kudus, itu semuanya ada. Kalau coba jelaskan, jelaskan pengakuan iman. Jangan gitulah, jangan menghakimi orang dengan sudut pandang Bapak ya, Pak ya. Ngomong hakimi sih. Ya, susah ya ngomong sama kamu ya, susah ya. Saya menjelaskan dipotong-potong. Saya menjelaskan kamu merasa kamu itu seperti digurui. Ya, sehingga tidak mendengarkan orang sampai selesai bicara. Tapi kalau saya mencoba merendahkan hati saya untuk saya bertanya ke kamu, kamu tidak bisa menjelaskan, kan repot. Kamu menjelaskannya justru tadi harus direvisi berkali-kali. Lalu harus bagaimana? Manusia seperti apa yang harus dialog dengan kamu? Di depan laptop, di depan buku, saya nggak ada di sini. Apa yang saya mau lihat di sini, Pak? Enggak. Pertanyaan saya, orang seperti apa diskusi dengan kamu? Pertama, kamu dijelaskan, kamu merasa digurui, kamu motong-motong, kamu menghakimi. Tetapi giliran kami minta penjelasanmu, kamu. Bapak mau lihat saya seperti apa tuh? Bapak mau lihat apa tuh? Saya nggak ada apa-apa tuh. Bapak mau lihat apa? Saya nggak ada apa-apa tuh. Kok lihat apa? Bukan. Saya sedang menjelaskan ke kamu. Kamu tidak mau dengerin. Kamu justru merasa seperti digurui sehingga motong-motong. Mau balik? Iya bisa. Tadi tuh. Ini gimana sih ini? Tadi ada yang nggak bisa klik ke proses selanjutnya. Noise ini. Kotoran ya, Pak. Aduh, jadi nyala kan kameraku. Saya setuju. Kok keras ya kedengaran? Udah selesai ya? Ya udah, kalau udah selesai. Bye. Bye semua.